Semua akan diejek oleh banyak orang. Setan menjanjikan banyak profit kepada kita. Dan akhirnya iman, prinsip kitab suci kita, watak kita, nama baik kita akan diambil oleh dia. Saudara-saudara, jikalau Kristus hari itu tunduk kepada setan, apa yang terjadi? Secara otomatis seluruh dunia menjadi milik Kristus. Dan kita tidak perlu susah payah mengabari Injil dengan keringat seperti ini. Saudara-saudara, jika Yesus mau tunduk saja satu kali saja kepada setan, seluruh dunia Kristen, seluruh dunia langsung otomatis milik Kristus. Tetapi saya mau tanya, Kristen macam apakah jikalau Yesus tunduk dan semua menjadi orang Kristen secara otomatis? Itu ada Kristen yang bersembah sujud kepada Kristus, yang sendirinya sembah sujud kepada setan. Mengerti maksud saya? Jadi situ orang Kristen memiliki seorang Tuhan yang tidak lagi murni, yang tidak lagi menjadi contoh. Seorang Tuhan, pemimpin yang sendirinya telah menjual iman, menjual prinsip Alkitab. Di situ kegagalan gereja. Saudara-saudara, gereja gagal bukan dari anggota-anggota, dari pemimpin-pemimpin. Gereja gagal dari para pemimpin-pemimpin yang tidak memegang prinsip Alkitab. Gereja gagal mulai dari pemimpin-pemimpin yang kompromi, hanya mau menginginkan profit saja. Yesus telah menjadi contoh dari segala zaman. Dia adalah Allah yang jelma menjadi manusia. Saudara-saudara, maka pada waktu setan mengatakan sembahlah kepada aku, dia menjawab, nyala engkau. Karena manusia hanya bersembah kepada Tuhan, hanya bersujud kepada Allah, dan hanya melayani. Saudara-saudara, Paulus berkata, segala sesuatu yang kita perbuat hanya demi Injil. Jadi everything I do is for the gospel's sake. Maksudnya apa yang saya kerjakan relevan tidak relevan secara atmosfer, secara superficial, secara fenomena dengan Injil tidak peduli. Tapi di dalam hati saya tahu saya kerjakan segala sesuatu karena Injil. Berarti tidak tergantung permukaan, tidak tergantung fenomena dan gejala-gejala. Saya studi ini, saya kerjakan itu untuk Injil. Saudara-saudara, nah ini berdasarkan satu konsep, all truth is God's truth. Semua, all truth is God's truth. Kalau saya percaya Allah pencipta segala sesuatu, maka saya tidak takut belajar fisika. Karena di dalam fisika ada jejak tangan Tuhan yang mencipta segala sesuatu. Lalu setelah belajar fisika, pelajaran fisika saya pakai untuk memuliakan Tuhan yang telah menciptakan dunia demikian aja. Saya pelajari biologi adalah supaya memuliakan Tuhan. Saya pelajari akan filsafat supaya mengetahui berapa terbatasnya pikiran bijaksana manusia dibandingkan dengan firman Tuhan yang adalah kebenaran itu sendiri. Saudara-saudara, jadi saya kerjakan apa? Semua hanya satu tujuan, yaitu kembali memuliakan Tuhan. Demikian engkau baik sama orang lain, bukan karena mau dipuji. Engkau membantu seseorang bukan supaya orang lain melihat engkau seorang dermawan. Engkau menjadikan segala sesuatu yang lebih baik daripada dulu, justru untuk memuliakan Tuhan. Sehingga apa yang dikatakan oleh Paulus, everything I do is for gospel's sake, itu menjadi jelas. Segala sesuatu yang kita kerjakan adalah demi Injil, supaya orang lain boleh mendapatkan faedah melalui kita yang mengabdi kepada Tuhan. Saudara-saudara, orang lain boleh mendapatkan faedah-faedah Injil seperti kita yang sudah mendapatkan faedah dari Injil. Dengan demikian, hal ini sama dengan prinsip Yesus yang mengatakan hanya menyembah Tuhan dan hanya melayani Dia. Apakah berarti kalau seorang hanya melayani Tuhan, dia tidak boleh melayani sesama manusia? Tidak. Yesus mengatakan, Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani, bahkan menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak. Ini tercantum di dalam Lukas pasal 20, di dalam Matius pasal 20 ayat ke-28. The Son of Man come not to be served,
but to serve and to give his life for the ransom of many. Saudara-saudara, jadi Yesus melayani manusia? Iya. Kalau Yesus melayani manusia, bagaimana dia mengatakan hanya melayani Tuhan saja, tidak melayani lain? Justru melayani Tuhan demi melayani manusia. Itu pelayanan yang sejati. Orang yang mengatakan saya melayani Tuhan semua saya tidak peduli, itu omong kosong. Saudara-saudara, itulah yang dikatakan oleh Yesus pada waktu dia memberikan perumpamaan. Seorang dari Yerusalem turun ke Yeriko. Di tengah jalan dia jatuh di dalam tangan perampok dan sudah merampas segala sesuatu, memukul dia, melukai dia, dan dia terjatuh di tengah-tengah jalan. Datanglah seorang imam yang melihat dia, sudah lihat, pergi. Datanglah seorang Lewi yang melihat dia, pergi. Kenapa pergi? Karena tugasnya banyak melayani Tuhan. Saya banyak tugas, saya sibuk, saya tidak bisa melayani engkau. Maka dia pergi. Karena apa pergi? Karena kalau saya berada di sini membantu engkau, siapa tahu perampok akan keluar, juga saya tersangkut. Lebih baik saya menguntungkan diri, membela diri, saya pergi, biar engkau satu korban. Lebih baik hanya satu yang dikorbankan daripada lebih banyak yang dikorbankan. Nah, ini semua orang yang katanya melayani Tuhan, tidak mempunyai cinta kasih kepada sesama, maka mereka melayani Tuhan dengan sia-sia. Datanglah orang ketiga, ini orang Samaria yang secara ras tidak cocok dengan orang Yahudi. Secara agama berbeda sedikit. Secara keturunan mereka dihina oleh orang Yahudi. Tetapi orang Samaria ini berbeda dengan rohaniawan tadi, yang menjadi imam, yang menjadi orang Lewi, yang menjadi orang agamawan, tapi tidak ada cinta kasih dalam hatinya. Dia datang, dia melihat, lalu dia membiarkan orang yang luka ini boleh naik akan keledainya, dan dia sendiri jalan kaki membawa dia ke losmen untuk dirawat, dibayar, diberikan peliharaan. Saudara-saudara, apakah melayani manusia berarti tidak melayani Tuhan? Justru terbalik. Saudara-saudara, orang yang melayani Tuhan justru melalui melayani orang-orang yang perlu. Di situ dia melayani Tuhan. Tetapi dia pada waktu melayani, dia bukan mau dipuji, bukan minta reputasi, bukan minta nama dermawan, bukan supaya kelihatan terkenal. Tidak, dari hatinya dia tahu, saya melayani Tuhanku justru melalui melayan akan orang-orang yang dibutuhkan. Maka Yesus berkata, pada satu hari aku akan berkata kepadamu, waktu aku ada di penjara, engkau tidak menengok aku. Waktu aku telanjang, engkau tidak memberikan pakaian. Waktu aku sakit, engkau tidak datang. Waktu aku lapar, engkau tidak memberikan makan. Maka Tuhan Yesus tanya kepada mereka, apakah engkau mencintai Tuhan? Jika engkau mencintai Tuhan, cintailah seorang anakku yang paling kecil. Karena apa yang kau kerja di atas dia, engkau kerja di atas diriku sendiri. Mereka menjawab, kapan ke Tuhan? Engkau tidak pernah di penjara, engkau tidak pernah telanjang. Yesus berkata, barang siapa melakukan semua ini kepada yang paling kecil, dia melakukannya bagi saya. Pelayanan Yesus Kristus dalam dunia adalah pelayanan bagi Tuhan Allah. Nah, saudara-saudara, maka pada waktu setan mengatakan sembahlah aku, bersujud kepada aku, Yesus menolak karena dia tahu dia hanya menyembah Tuhan. Nah, saudara-saudara, perbedaan setan dan Yesus begitu nonjol. Karena setan adalah yang ambisi mau sama dengan Allah, padahal tidak sama. Akhirnya dijatuhkan dan menjadi penantang, perintang kehendak Tuhan, diberikan julukan setan. Sedangkan Yesus yang adalah sama dengan Tuhan Allah, rela turun menjadi manusia, akhirnya dinaikkan menjadi yang lebih tinggi dari segala nama yang tertinggi. Nah, saudara-saudara, ini semua pelajaran Alkitab yang begitu penting bagi kita. Nah, di sini ayat yang kita baca hari ini, dia mengatakan dengan orang-orang yang disebut sebagai malaikat, Tuhan berkata,
Allah menjadi malaikat itu angin badai. Allah menjadi malaikat